Assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini aku akan bawa kalian ke sebuah kisah yang menyeramkan. Tentang seorang ibu pemilik warung kopi, yang rela menggugurkan janinnya demi warungnya laris manis. Tapi, keputusan itu membawa kutukan yang tidak bisa ia hindari seumur hidup. Simak baik-baik, karena ini bukan sekadar cerita, tapi juga peringatan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kalau kalian berani, mari kita mulai. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, Bu Marni menjalankan sebuah warung kopi kecil bersama suaminya, Pak Sarto. Warung itu sederhana, hanya terdiri dari beberapa kursi plastik dan meja kayu reot. Menunya pun terbatas, kopi hitam, teh manis, gorengan, dan mie instan. Letaknya strategis, di pertigaan jalan menuju pasar, tapi pembeli tetap jarang mampir. Setiap hari, Bu Marni hanya bisa duduk menunggu pelanggan yang tak kunjung datang. Sementara itu, warung tetangganya, milik Bu Yanti, selalu penuh. Senyum Bu Marni perlahan memudar setiap kali melihat keramaian warung sebelah. Yang paling menyakitkan, ia sering dihina oleh Rukmini, kakak iparnya sendiri. Warung kok kayak kuburan. Mending tutup aja. Kamu tuh perempuan, harusnya bisa bantu suami, bukan cuma nambah beban. Waktu itu, Bu Marni sedang hamil 3 bulan. Ia berharap kehadiran anak pertamanya akan membawa keberkahan. Tapi tekanan demi tekanan membuat pikirannya kalut. Suatu malam, saat angin bertiup lirih menerpa dedaunan di halaman belakang, Bu Marni duduk di dapur rumah kayunya yang remang-remang. Lampu minyak di pojok ruangan berkedip-kedip, seakan ikut merasakan kesedihannya. Di hadapannya, sepiring nasi yang tak disentuh sejak tadi. Air matanya jatuh satu persatu ke piring, membasahi nasi yang mulai mengering. Warung kecilnya di ujung gang tak kunjung ramai. Suaminya, Pak Roni, hanya bisa terbaring karena stroke ringan yang diderita 3 bulan lalu. Sementara hutang dari rentenir di pasar terus menagih, semakin menekan dada. Tiba-tiba, tok tok tok. Suara ketukan halus terdengar dari arah jendela dapur. Bu Marni sontak tersentak, tubuhnya bergetar. Siapa yang datang malam-malam begini? Dengan langkah berat, ia bangkit, lalu mengintip di balik tirai jendela. Di luar sana berdiri seorang perempuan tua berjubah hitam, wajahnya tertutup bayangan malam. Namun, sorot matanya menyala tajam, menyelinap seperti paku ke dalam dada Bu Marni. Setelah beberapa detik, perempuan itu melangkah lebih dekat ke jendela. Cahaya lampu dari dalam memperlihatkan wajah keriputnya yang angkuh dan penuh aura misterius. Nyi Irem. Nama itu langsung menggema dalam kepala Bu Marni. Dukun tua yang tinggal di ujung desa. Seorang yang dikenal sebagai orang pintar, namun jarang berinteraksi dengan warga. Banyak yang bilang ia punya ilmu kuno, bahkan kabarnya pernah membantu orang melahirkan tanpa menyentuh. Tapi ada juga desas-desus, bahwa dia terlibat dalam jalan pesugihan. Aku tahu kamu butuh bantuan, suara Nyi Irem lirih, namun tegas, menembus kaca jendela. Kalau kamu mau, aku bisa bantu warungmu jadi ramai. Tapi ada syaratnya. Bu Marni terdiam. Jantungnya berdetak tak karuan. Tangan kirinya gemetar saat meraih pegangan jendela, belum tahu harus membuka atau mengusir. Syaratnya apa? Tanyanya nyaris berbisik, lebih kepada dirinya sendiri, namun cukup keras hingga terdengar keluar. Nyi Irem tidak tersenyum. Sorot matanya tajam menusuk. Janin dalam kandunganmu bisa dijadikan tumbal. Ucapannya lugas. Tak ada basa-basi. Jika kamu rela menyerahkannya, maka pembeli akan berdatangan. Rezekimu lancar. Tapi itu bukan akhir, tubuhmu akan jadi penarik tumbal selamanya. Kamu akan terus mengandung, tapi bukan untuk melahirkan. Bu Marni tercekat. Tubuhnya seperti dihantam petir. Anak yang ia tunggu-tunggu, buah cinta satu-satunya, harus dijadikan tumbal? Ia mundur selangkah, mulutnya gemetar. Tidak, teriaknya. Saya tidak sekejam itu. Pergi. Nyi Irem hanya mengangguk pelan. Baik. Tapi pintu ini hanya akan terbuka sekali. Kalau kau berubah pikiran, aku tahu kapan harus datang kembali. Malam-malam berikutnya berubah jadi mimpi buruk. Kata-kata Nyi Irem terus berputar dalam pikiran Bu Marni, seperti mantra tak kasat mata. Tubuhmu akan jadi penarik tumbal selamanya. Warungnya tetap sepi.
Hanya 1-2 pembeli datang lalu tak pernah kembali. Sayur basi, lauk terbuang. Uang habis untuk modal yang tak pernah kembali. Suaminya makin lemah. Tak bisa lagi bangun dari kasur. Nafasnya berat, seperti tak ingin melanjutkan hidup dalam kemiskinan. Dan di luar, para tetangga mulai membicarakan bahwa Bu Marni seperti menyimpan beban yang aneh. Tatapan matanya kosong, suaranya makin lirih, dan ia sering terlihat memegang perutnya sambil menangis di pojok warung. Goyah. Itulah kata yang tepat. Hati seorang ibu diuji. Harus memilih antara harapan hidup atau kehidupan yang belum lahir. Pada malam Jumat Kliwon, Bu Marni akhirnya mendatangi rumah Nyi Irem dengan membawa sesajen, bunga 7 rupa, boneka dari kain perca, kain putih kecil, dan sebotol air dari sumur tua. Di dalam rumah yang temaram, Nyi Irem menyiapkan kendi tanah liat dan dupa menyala. Ia menyuruh Marni duduk bersila di depan boneka kain itu. Beri nama pada anakmu. Ia akan pergi, tapi layak dihormati. Dengan suara parau, Bu Marni berbisik, Bayu. Nyi Irem memercikan air bunga pada boneka dan membacakan mantra. Lalu ia memasukkan boneka ke dalam kendi, membungkusnya dengan kain putih, dan mengikatnya dengan benang hitam 7 lilitan. Saat itu, angin berembus kencang. Lampu minyak nyaris padam. Tangisan bayi terdengar lirih. Tapi tidak ada siapa-siapa. Mulai besok, warungmu akan ramai. Tapi ingat, setiap kali kamu hamil, kamu akan kehilangan lagi. Itu harga yang harus dibayar. Seminggu setelah malam ritual bersama Nyi Irem, sesuatu yang tak masuk akal mulai terjadi. Pagi itu, Bu Marni membuka warung seperti biasa. Ia menata kursi-kursi plastik yang sebagian sudah mulai retak, menyapu lantai, dan menggantungkan spanduk kecil bertuliskan, kopi panas dan gorengan hangat. Semua seperti rutinitas biasa. Namun yang berbeda adalah aroma dari dapur. Kopi yang ia seduh tiba-tiba menguar wangi yang jauh lebih kuat dari biasanya. Bahkan sebelum air menyentuh bubuk kopi, ada semacam aroma hangat yang menenangkan, campuran antara wangi kayu manis, rempah-rempah, dan entah apa lagi. Bu Marni sempat mengernyit, mencoba mengingat apakah ia menambahkan sesuatu. Tapi tidak. Ia hanya menggunakan bubuk kopi yang biasa ia beli dari warung belakang pasar. Tak sampai 1 jam setelah warung dibuka, 2 orang pembeli datang. Salah satunya adalah Pak Rohmat, tukang becak yang biasanya lewat begitu saja. Bu Marni, saya kok pengen nyoba kopimu hari ini, ya? Ucapnya sambil mengusap leher. Yang lain, ibu-ibu penjual bunga di pasar, memesan gorengan. Bu Marni melayani dengan senyum. Tak berharap banyak. Tapi saat mereka mencicipi, ekspresi wajah keduanya berubah. Ini kopi apa, Bu? Wanginya enak banget. Rasanya juga beda. Bikin melek. Tempe gorengnya garing banget. Padahal saya biasa bikin juga di rumah, tapi nggak pernah selembut ini dalamnya. Mereka menghabiskan pesanan, lalu memesan lagi. Dan yang mengejutkan, mereka mengajak orang lain. Hari berikutnya, warung mulai didatangi 5 hingga 7 orang. Lalu keesokan harinya menjadi belasan. Orang-orang dari ujung desa pun ikut datang. Sekadar ingin mencicipi kopi wangi dan gorengan renyah Bu Marni yang katanya punya rasa yang bikin ketagihan. Bu Marni nyaris tak percaya. Warung yang dulu seperti kuburan itu kini selalu penuh hingga sore. Bahkan beberapa pelanggan harus berdiri menunggu meja kosong. Uang pun mulai mengalir deras. Dalam 2 minggu, ia bisa melunasi semua hutang ke rentenir pasar yang selama ini membuat tidurnya tak nyenyak. Sebulan kemudian, ia merenovasi warung. Papan lapuk diganti dengan triplek baru, lantai disemen, dan atap bocor diganti seng baru. Ia bahkan membeli kipas angin untuk membuat pengunjung betah. Karena tak sanggup lagi melayani sendiri, Bu Marni mempekerjakan 2 karyawan, Lina, gadis SMA putus sekolah dari RT sebelah, dan Bu Narsih, janda tua yang biasanya menjadi buruh cuci. Keduanya menerima pekerjaan itu dengan rasa syukur. Dan yang paling membuat Bu Marni hampir tak percaya adalah sikap Pak Sarto, suaminya, yang kini mulai bisa tersenyum lagi. Walau tubuhnya belum pulih, tapi ia tampak lebih semangat. Ia sering duduk di bangku depan warung sambil menyapa pelanggan. "Warungmu hebat, Marni," katanya suatu pagi, menggenggam tangan istrinya. "Kamu kuat. Aku bangga." Bu Marni hanya tersenyum kecil.
Tapi di balik senyum itu, ada sesuatu yang ia pendam rapat. Bayangan darah dan asap kemenyan dari malam ritual itu masih membayang di benaknya. Lalu datanglah Rukmini, tetangganya yang dulu paling sering mengejek. Dulu, Rukmini sering mencibir. Marni itu gak bisa jualan. Warung sepi, sok-sokan buka tiap hari. Kasihan banget, hamil pula. Kini, ia datang membawa senyum palsu dan suara yang dimanis-maniskan. Bu Marni, wah, luar biasa sekarang warungnya. Ini anak saya, Leni, lagi nganggur, Bu. Kalau ada lowongan, bolehlah ya bantu-bantu cuci piring? Bu Marni hanya tersenyum. Dalam hati, ia tahu betul, dunia cepat sekali berbalik. Yang dulu mencaci, kini mengemis simpati. Namun satu hal tak berubah, mata Bu Marni tetap menyimpan kabut kelam. Di balik segala keberhasilan itu, ia tahu benar apa yang telah dikorbankannya. 2 tahun berlalu. Kehidupan Bu Marni sangat makmur. Ia bahkan sempat muncul di koran lokal karena warkopnya dianggap paling sukses di desa. Suatu hari, ia sadar bahwa ia hamil lagi. Kali ini ia berharap bisa mempertahankan anak itu. Tapi saat kandungan memasuki bulan ketiga, mimpi buruk mulai muncul. Dalam mimpinya, anak pertama yang dulu ditumbalkan datang. "Ibu, adikku biar ikut aku, ya?" Tak lama setelah itu, Marni kembali mengalami keguguran. Tanpa sakit, tanpa pendarahan hebat. Tubuhnya tenang, tapi jiwanya hancur. Warungnya justru semakin ramai. Setiap kehamilan Marni selalu berakhir dengan keguguran di bulan ketiga. Tak peduli seberapa sehat kandungannya, semuanya berakhir sama. Ia mencoba pengobatan medis dan alternatif, tapi hasilnya selalu sama. Tak ada dokter yang bisa menjelaskan. Tapi Bu Marni tahu. Ia sadar ini adalah bagian dari perjanjiannya. Pak Sarto mulai memperhatikan pola aneh itu. Ia bertanya langsung pada Marni. "Ini semua ada hubungannya dengan warung kita, ya? Kamu nyembunyiin sesuatu?" Marni terdiam, tak berani menjawab. Ia takut suaminya pergi. Ia hanya berkata, "Jangan tanya, yang penting kita hidup enak sekarang." Akhirnya, karena tak tahan, Bu Marni kembali ke rumah Nyi Irem. Rumah itu lebih suram dari sebelumnya. Nyi Irem sendiri tampak lebih tua dan lelah. "Saya nggak kuat kehilangan anak terus," kata Marni. "Bisa nggak perjanjiannya dihentikan?" "Tidak bisa, kecuali kamu mau kehilangan semua yang kamu miliki sekarang," jawab Nyi Irem. "Kalau mau, gali kembali kendi tumbalmu, dan putuskan sendiri ikatannya. Tapi bersiaplah, kekayaanmu akan hilang. Bahkan kamu bisa kehilangan lebih dari itu." Malam hari, Marni kembali ke lokasi ritual pertama, membawa sekop dan kain putih. Ia menggali tanah di bawah rumpun bambu. Setelah beberapa saat, ia menemukan kendi tua berlumut. Dengan tangan gemetar, ia membuka benang hitam dan berdoa dengan air mata. "Bayu, Ibu minta maaf. Ibu ingin lepas dari semua ini." Kendi itu retak dan pecah sendiri. Angin berhembus kencang. Tangisan bayi terdengar lagi, lalu sunyi. Awalnya, Bu Marni tak menyadari tanda-tandanya. Semua tampak biasa, seperti saat awal warungnya dulu mulai ramai. Tapi kali ini, bukan ramai yang datang melainkan kosong. Sunyi. Seperti ditinggalkan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Pagi itu, ia membuka warung seperti biasa. Aroma kopi masih wangi, gorengan masih hangat. Tapi tak ada satupun pelanggan yang datang. Tak ada langkah kaki, tak ada suara sapaan. Bahkan suara burung pun seolah enggan bernyanyi. Hari pertama Bu Marni mencoba bersabar. Hari kedua, ia mulai resah. Hari ketiga, ia menatap bangku-bangku kosong dengan mata nanar. Lina dan Bu Narsih, dua pegawainya, saling pandang. Mereka tetap bekerja seperti biasa, tapi bisa dirasakan, ada kecanggungan, ada ketakutan. Dan benar saja. Minggu berikutnya, keduanya mengundurkan diri. Dengan alasan berbeda-beda. Ada yang bilang ibunya sakit, ada yang bilang akan pindah. Tapi dari raut wajah mereka, Bu Marni tahu, mereka merasa ada yang tak beres. Sementara itu, Pak Sarto kembali jatuh sakit. Awalnya hanya demam, lalu sesak napas, dan akhirnya sulit bangun dari tempat tidur.
Dokter bilang tidak parah, hanya kecapean. Tapi Bu Marni tahu, ini bukan sakit biasa. Seperti ada beban tak terlihat yang kembali menghimpit suaminya. Uang pun mulai menguap. Tak ada pemasukan. Tabungan menipis. Utang lama kembali menghantui. Untuk biaya berobat dan makan sehari-hari, mereka menjual motor bebek satu-satunya yang dulu dibeli saat warung sedang jaya-jayanya. Lalu menyusul rumah kontrakan mereka. Mereka pindah ke rumah petak kecil di belakang pasar. Warung pun akhirnya terjual kepada pedagang lain. Papan nama, warung Bu Marni, diganti dan dicopot begitu saja, seolah tak pernah berarti apa-apa. Namun, pukulan paling telak datang kemudian. Saat itu, Bu Marni mulai menyadari bahwa ia kembali hamil. Padahal secara medis, dokter sempat bilang bahwa peluangnya kecil setelah keguguran sebelumnya. Kehamilannya kali ini terasa berbeda. Ia sering merasa pusing, mual hebat, tapi janinnya terasa kuat. Setiap malam ia bisa merasakan tendangan kecil dari dalam perut. Sesuatu yang ia rindukan bertahun-tahun. Ia mulai berharap. Barangkali ini cara Tuhan mengganti segalanya. Pak Sarto, yang sakit-sakitan, juga tampak lebih semangat. Ia sering mengusap perut Bu Marni sambil berdoa diam-diam. Semoga anak kita sehat, semoga ini kebahagiaan baru. Tapi entah mengapa, setiap malam bulan purnama, Bu Marni sering bermimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat bayi menangis di genangan darah, lalu tiba-tiba menghilang. Ia juga mendengar suara perempuan tua berbisik. Tubuhmu sudah jadi jembatan, selama kamu hidup, akan ada yang ditarik. Waktu melahirkan pun tiba. Bu Marni dilarikan ke puskesmas. Proses persalinan berjalan cepat. Tanpa komplikasi. Bayi itu keluar dengan tubuh mungil, wajahnya teduh, kulitnya kemerahan dan sempurna. Namun, ia tidak menangis. Tidak ada suara pertama yang menggema di ruang bersalin. Hanya keheningan yang menyesakan. Bu Marni menatap kosong saat bidan mengguncang pelan tubuh bayi itu, mencoba menstimulasinya. Tapi sia-sia. Bayinya lahir tanpa nyawa. Dokter datang terburu-buru. Pemeriksaan dilakukan. Napas buatan diberikan. Tapi tetap hening. Tubuh bayi itu hangat, jantungnya sempat berdetak lemah, tapi tak pernah benar-benar hidup. Secara medis, ini aneh, kata dokter sambil menunduk. Organ tubuh lengkap. Tidak ada kelainan. Tapi, dia tidak hidup. Seakan, jiwanya tidak pernah ikut lahir. Bu Marni hanya menatap langit-langit ruangan bersalin, matanya kering. Ia tidak menangis. Ia bahkan tidak terkejut. Dalam hatinya yang paling dalam, ia sudah tahu ini akan terjadi. Karena sejak ia melakukan perjanjian malam itu, tubuhnya memang sudah bukan miliknya lagi. Ia hanyalah pintu, tempat jiwa-jiwa kecil masuk, lalu diambil sebelum sempat menghirup dunia. Malam itu hujan turun deras. Atap rumah petak bocor di sudut dapur, dan air menetes ritmis ke ember bekas cat. Bu Marni duduk bersandar di dinding kamar, masih mengenakan daster pudar berwarna biru langit, memeluk bantal kecil peninggalan almarhum bayinya. Matanya kosong. Ia belum makan sejak pagi. Di sudut ruangan, Pak Sarto berbaring lemah, selimut lusuh menutupi tubuhnya yang kian kurus. Napasnya pelan, tapi matanya tak tertutup. Ia hanya diam menatap langit-langit rumah. Lalu Bu Marni bicara. Pelan. Getir. Seperti mengurai luka yang telah lama dipendam. Mas, suaranya parau. Aku mau jujur. Aku nggak kuat lagi nyimpan semua ini sendiri. Pak Sarto menoleh perlahan. Raut wajahnya penuh rasa lelah, tapi juga tulus. Tak ada kemarahan. Hanya keheningan yang siap mendengar. Bu Marni menarik napas dalam-dalam, lalu menceritakan semuanya. Tentang malam saat ia menangis di dapur. Tentang ketukan di jendela. Tentang Nyi Irem yang datang menawarkan jalan pesugihan. Tentang janin pertamanya, tumbal untuk rezeki. Tentang ritual yang ia lakukan diam-diam di bawah pohon randu. Dan tentang bayi mereka yang lahir tanpa suara, karena tubuhnya masih menjadi pintu bagi tumbal-tumbal selanjutnya. Ia ceritakan semuanya. Tak ada yang disembunyikan. Ia menangis, tubuhnya bergetar, suaranya pecah di tengah-tengah kata-kata. Aku cuma pengen kita nggak miskin terus, Mas, aku pengen kamu sembuh,
Aku pengen anak kita hidup bahagia. Tapi semua salah. Aku salah. Pak Sarto menatapnya lama. Air mata mulai mengalir dari sudut matanya. Tapi ia tidak berteriak. Tidak marah. Tidak menyalahkan. Ia justru mendekat perlahan, meraih tangan istrinya, dan memeluknya erat. Hangat. Tulus. Seolah ingin menyelimuti seluruh luka yang tak terlihat. Aku ngerti, Marni. Aku ngerti. Suara Pak Sarto berat dan bergetar. Kamu gak jahat, kamu cuma kepepet. Kita sama-sama kepepet waktu itu. Tapi sekarang, ayo mulai dari awal. Gak apa-apa mulai dari nol. Yang penting, kamu gak sendiri. Pelukan itu jadi tempat Bu Marni pecah. Ia menangis sejadi-jadinya. Tangis penyesalan, tangis kehilangan, dan tangis karena masih ada yang memeluknya, meski seluruh dunia seperti sudah membuangnya. Beberapa minggu kemudian, mereka menjual sisa barang-barang mereka yang masih layak pakai. Kasur tipis, kipas angin rusak, sepeda tua. Dengan uang seadanya, mereka meninggalkan desa itu. Pindah ke kota kecil di pinggiran provinsi. Kota yang asing, tapi tenang. Tidak ada yang mengenal mereka. Tidak ada warung. Tidak ada Nyi Irem. Tidak ada bisik-bisik tetangga. Mereka menyewa kamar kecil di gang sempit. Hidup sederhana. Pak Sarto mencoba mengajar ngaji di musala kampung. Bu Marni bekerja sebagai pembantu harian. Tak banyak, tapi cukup untuk makan. Setiap malam, mereka duduk berdua di teras kecil, minum teh panas, memandang langit malam. Dan meski masa lalu masih menghantui, dan luka belum sepenuhnya sembuh, mereka tahu. Mereka masih punya satu sama lain. Dan itu lebih dari cukup untuk bertahan. 3 tahun kemudian, Bu Marni hamil lagi. Usianya hampir 40 tahun. Ia banyak berdoa, tak lagi berharap muluk-muluk. Kali ini, ia melahirkan anak perempuan yang sehat dan menangis kencang saat lahir. Ia menamainya Amara, yang berarti harapan. Warung kecil mereka perlahan mulai ramai. Tak sehebat dulu, tapi cukup. Dan yang terpenting, semua itu datang tanpa tumbal. Bu Marni kini hidup tenang bersama suami dan anaknya. Setiap malam Jumat, ia berdoa untuk anak-anak yang tak sempat ia peluk. Ia sadar, kekayaan bisa dicari dengan banyak cara. Tapi ketenangan hati, hanya bisa diperoleh lewat jalan yang benar. Tumbal bisa mendatangkan uang, tapi tidak bisa membeli ketenangan hati. Dan tidak ada kekayaan yang lebih berharga daripada bisa menggendong anak sendiri, yang lahir dari cinta, bukan dari perjanjian gelap. Pesan yang dapat diambil dari kisah ini adalah, janganlah sekali-kali memilih jalan pesugihan, apalagi dengan mengorbankan darah daging sendiri. Karena sebesar apapun harta yang kita dapat, tidak akan pernah sebanding dengan kehilangan yang akan datang. Kekayaan yang diperoleh dari jalan gelap hanya akan membawa kutukan, bukan kebahagiaan. Lebih baik hidup sederhana tapi penuh berkah, daripada kaya tapi dihantui rasa bersalah dan kehilangan sepanjang hidup.